Ya, bisa kita mulai ya, boleh ya? Kita mulai ya Mas Dedi. Silakan Pak. Ya. Ya Pak, Ya silakan Pak, Pak, dimulai Pak. silakan Pak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara Bapak kurang terus, tolong kasih tahu ya, misalnya kurang jelas. Jadi langsung diberi aja Pak. Oke, syukur Alhamdulillah. Tentu kita nggak bosan-bosan memanjatkan syukur kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat buat kita semua. Ya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Sehingga pada pagi hari ini sesuai dengan rencana Bapak dan kita sepakati bahwa pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kedua sebagai pengganti ya. Mohon izin sebagai pengganti, harusnya memang di bulan puasa ini kita sudah sementara kita vakum dulu perkuliahan. Tapi agar tidak ketinggalan, semuanya kita laksanakan di hari ini. Terima kasih kepada yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam kita berbagi ya, ilmu ini juga jadi ibadah juga buat kita semua. Amin. Amin. Dan Anda semua, ya jadi pada temuan yang kedua ini, di minggu lalu kita sudah membahas mengenai sekilas mengenai pengantar manajemen keuangan syariah. Pada hari ini di pertemuan kedua kita membahas mengenai teori uang atau teori keuangan. Karena tidak lepas bahwa manajemen itu terkait dengan uang ya. Nah, ini biasa seperti referensi. Udah ada yang coba berapa? Beli buku? Belum ya? Ada yang sudah punya mungkin dari antara ini manajemen keuangan syariah. Belum ada Pak. Nah, Belum buku yang Pak. mana itu? Buku yang mana? Halo? Iya Pak, belum punya, maksudnya belum ada. Belum, sorry. Belum punya ya? Iya Ya, Pak, ya, belum punya. belum punya. Nah, ini sudah di ini ya, sudah di apa? Catat ini buku-buku yang apa? Silahkan salah satu aja punya ini. Yang simpel aja mungkin. Kalau yang dari Dr. Muhammad ini dia lebih tebal nih. Lebih tebal nih kadang malas juga kalau baca. Jadi ini aja ambil yang simple, yang ada contoh-contohnya ini. Yang Dr. Hamdi ini boleh, Dr. Hamdi Bustin. Ini enggak terlalu apa juga. Itu ada contoh soal dan pembahasan. Jadi ada nanti kasus-kasus. Dia juga memberikan pelatihan kita semua. Nah ini ya, yang Hamdi ini ya. Yang ini karena itu dilengkapi soal dan pembahasan. Ini baru di ini 2021. Ya, silakan. Jadi kalau apalagi manajemen keuangan ini berkelanjutan nanti setelah selesai pun perkuliahan ini selalu akan ada berhubung dengan syariah, panduan-panduan seperti ini. Di pertemuan kedua ini kita 16 Maret 2024 mengenai teori uang. Oke, ini sedikit aja mengenai hikmah atau mutiara hikmah. Jadi kita lihat landasannya tetap Al-Quran dan hadis ya, terkait dengan syariah. Jadi hadis Abu Sa'id Al-Khudri di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 1584.
Ya baca kita sedikit nih di Arabnya itu zahabu bizahabi ya. Zahabu bizahabi wal fiddatu bil fiddati wal buru bil buran. Ya kan? Wasairu bisa iri wat tamru bitamri wala milhu bil milhi mislan bimislin yadda biyadin wa mazara awistaza ada fakat harbi lazizu wal makti fihi sawa. Jadi kalau kita kan jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair salah satu jenis gandum dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam. Jadi garam ini dulu itu memang salah satu komoditas juga barter pada saat masa-masa yang mana maka jumlah atau takaran atau timbangan harus sama dan dibayar kontan atau tunai. Barang siapa meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut, orang yang memberinya sama-sama berada. Di dalam syariat Islam ini, kita tidak boleh berhubungan dengan uang ya. Menukar uang itu nggak boleh kita menambah atau meminta tambahan. Nah ini nggak boleh, tambahan itu nggak boleh sebenarnya apa? Ya maka ia telah berbuat. Nah ini tidak lupa tetap secara overview-nya ada manajemen keuangan syariah. Kita kalau manajemen keuangan itu yang pasti ada sudah konvensional, ya itu ada terkait dengan investasi. Ada pendanaan, jadi investasi adalah investment, ya. Kemudian funding atau pendanaan modal kerja. Jadi modal kerja itu adalah capital budgeting. Kalau terkait dengan pendanaan itu adalah capital structure, ya. Kita pelajari di pertemuan berikut. Terkait dengan investasi tentu ada lembaga keuangan, ada kalau pendanaan ada instrumen keuangan, kemudian modal kerja itu pasar. Jadi kalau syariahnya ada transaksi keuangan syariah, akad, syarat dan rukun dan fikih. Tujuan dan materi ini adalah satu, kita bahas dulu mengenai uang, waktu dan nilai uang, time value of money, economic value of time. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangan uang dari waktu ke waktu. Yaitu kita definisinya dulu yang mengenai teori uang, nanti perkembangan uang dari waktu ke waktu, kemudian time value of money, ya nilai waktu uang, dan economic value of time. Di nilai ekonomi dari waktu. Nah, jadi harapannya di perkuliahan ini apa yang kita harapkan mahasiswa memahami konsep uang sebagai objek dalam manajemen dan bagaimana waktu berpengaruh terhadap nilai. Itu saja simpelnya dari materi dan tujuan. Ini pembukaannya lah. Kalau kita lihat contoh tadi nilai uang ini tahun 2010, uang 100.000 ini. Tahun 2010 uang 100.000 dapat membeli beras, ya telur 2 kilo dan gula pasir 1 kilo. 100.000. Berarti lebih kurang mungkin 9.000 atau 8.000 per kilo, ya kan? 8.000 per kilo, 80.000. Telur 2 kilo. Telur jatuhnya mungkin 2 kilo itu 15.000 dan gula pasir 5.000. Jadi total 100. Pada tahun 2020, 10 tahun kemudian, bahwa uang 100.000 hanya dapat membeli beras 5 kilo.
mungkin telur sudah 1,5 kilogram. Jadi uangnya nilainya sudah menurun hampir 2 kali turun. Tadi beras dapat 10 kilo 2010, sekarang cuma dapat. Juga dengan telur ada penurunan nilai uang. Dari telur dapat 2 kilo, sekarang 1,5. Dan gula pasir sudah tidak bisa kita beli lagi. Sudah beras beli 5 kilo, telur 1,5. Nah, ini di tahun 2030 ini mungkin ya, uang 100.000 hanya dapat membeli beras 5 kilo saja. Iya kan? Sekarang saja beras umum, harga beras per kilo itu sudah sampai 16.000. Ya, 16.000 bahkan lebih dari itu. Baru tahun 2004. Artinya apa? Bahwa nilai uang akan semakin menurun seiring waktu. Kalau kita bicara mengenai uang nih, ini kita bicara dari segi konvensional dulu. Ya, dari segi konvensional. Baru kita masuk ke syariah. Jadi nilai uang 100.000 menjadi lebih kecil dari 100.000 pada masa yang akan datang. Lihat dari contoh di atas tadi, kita lihat dari tergerus, terjadi degradasi, terjadi penurunan nilai uang. Bukan apanya ya, bukan jumlahnya ya, nilainya yang menurun. Sama 100.000 secara kuantitas 100.000 dia. Nilainya yang berkurang atau inilah kondisi ini menjadi salah satu pembebanan bunga, pembenaran bunga pinjaman. Ini salah satu pembenaran bunga pinjaman. Sebenarnya bunga itu untuk menjaga supaya nilai uang itu akan sama. Itu pada dasarnya. Kenapa? Karena itu terjadi inflasi. Ya, tingkat kenaikan harga-harga barang naik, tingkat menyebabkan inflasi. Makanya untuk menjaga itu adalah bunga. Seperti orang ada uang di bank, itu menaruh uang, misalnya uang 100.000 untuk 1 tahun ke depan, itu merupakan bunga deposito. Mungkin pun di satu tahun yang akan datang, misalnya ada uang 100.000 dengan bunga 5%, kan nanti jatuhnya 105.000, 5% dari 100.000. Ya kan 5.000. Nanti pun nilainya itu tetap akan samanya. Kenapa? Karena ada pengaruh dari inflasi. Artinya apa? 100.000 dulu dapat 10 kilo, tahun depannya mungkin 100.000, 105.000, 10 kilo. Jadi nilai uangnya itu 100.000 sekarang dengan 105.000. Yang itu nilainya sama. Ya, kita lihat lagi nilai saat ini atau kita sebut dengan present value. Nilai masa depan atau future value. Atau kita singkat dengan, kalau present value kita singkat dengan PV, kalau future value kita singkat dengan FP. Jadi kita kaji definisi untuk ya, ingat dulu bahwa nilai saat ini kita sebut dengan present, nilai sekarang nih. Nilai yang akan datang atau nilai masa depan. Ini kita bisa lanjut tentang teori uang lagi. Dahulu untuk mendapatkan barang kebutuhan manusia melakukan transaksi secara barter. Kalau lihat di gambar ini, we only barter. Jadi pada saat itu karena belum ada uang, orang jual beli itu tukar menukar itu dengan barang. Orang bawa sayuran, nanti bisa ditukar dengan ikan, begitu sebaliknya, yang sebanding. Tetapi pola ini cukup sulit karena barang yang akan dibarter belum tentu dimiliki pemberi atau dibutuhkan penerima. Nah, itu jadi harus ada kesepakatan. Misalnya Bapak punya ikan hasil dari kolam atau dari laut, nah Bapak sebenarnya butuh sayuran. Sayurannya kalau tidak sesuai dengan yang inginkan nggak jadi. Nah, itu kesulitan. Jadi harus itu satu yang merepotkan itu dari perkembangan. Jadi singkat cerita, diciptakanlah satu alat tukar standar, yaitu uang. Jadi uang ini pada definisinya adalah alat tukar menukar atau sebagai alat.
Ini kemudian teori uang dan jenis perkembangan uang. Jadi ada barter, ya, ada barter, ada gold, ada metal coin, ada paper money, ada plastic card, ada elektronik, ada cryptocurrency. Jadi kalau dilihat sekarang itu prosesnya dari evolusi, dulu orang barter. Dari barter itu tukar menukar barang ya, antara barang satu dengan barang yang lain. Kemudian gold, itu ya berarti emas. Orang dulu menciptakan apa itu dari bentuk emas. Kemudian metal coin, ya, koin itu keping-kepingan apa, uang logam lah ya. Kemudian paper money. Paper money ini seperti apa ya? Seperti cek, itu paper money namanya itu, yang bernilai uang. Kemudian ada plastic card. Plastic card itu yang berbentuk plastik. Kemudian elektronik money. Ya, elektronik money ini mungkin sekarang tuh seperti e-money, apalagi ya, elektronik card, kartu-kartu ATM, kartu debit lah, kartu debit, seperti itu. Dan diramalkan ke depan itu ada namanya cryptocurrency ya. Kita belum tahu nih kapan. Jadi lebih lama, lebih simpel terus nih mengenai evolusi atau perkembangan uang. Kemudian sebelum melanjutkan lagi, kita bahas dulu mengenai definisi uang. Banyak yang menyampaikan definisi uang ini. Pakar-pakar ekonomi zaman dahulu itu menurut Profesor Dennis Holme Robertson, atau dikenal dengan Robertson, ini seorang ahli ekonomi dari Inggris, bahwa money is something which is widely accepted in payment for goods. Jadi uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang. Itu dia mendefinisikan tentang uang menurut Profesor Dennis. Kemudian ada lagi definisi uang menurut Richard Sidney Sayers atau R.S. Sayers. Ini juga ahli ekonomi nih. Ahli ekonomi dari Inggris juga. Wah, money is something that is widely accepted for the settlement of debt. Uang sesuatu yang umum diterima sebagai pembayar hutang. Ya, itu menurut si R.S. Sayers. Yang ketiga masih juga dari Inggris, Arthur Cecil Vigo. Ya, ini Sir Arthur di keturunan juga terpandang juga. Money are those things that are widely used as a media for exchange. Jadi kalau kita definisikan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat. Ini yang lebih apa sekarang itu, ini ya, uang itu sekarang adalah sebagai alat. Ada lagi menurut si Albert Gellockhart, ini dari ahli ekonomi dari Amerika, atau E.G. Hart. Jadi dia mendefinisikan uang itu bahwa money is property. Ya. Di uang itu adalah kekayaan with which the owner can pay off the debt with certainly and without delay. Jadi uang adalah kekayaan. Ya. Dengan mana si empunya dapat melunaskan hutangnya dalam jumlah tertentu pada waktu itu juga. Ya kan? Pay off. Jadi artinya melunaskan, dapat melunaskan, pay off the debt, melunaskan hutangnya dalam jumlah tertentu, with the certainty, dalam jumlah tertentu, ini without delay, pada waktu itu juga atau tanpa mengalami keterlambatan. Kemudian definisi uang lagi menurut Rollin G. Thomas. Jadi dia mendeskripsikan bahwa uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan pada umumnya diterima umum dalam pembayaran pembelian barang dan jasa-jasa untuk pembayar apa
pada intinya apa ya definisi uang nih dapat disimpulkan uang itu adalah sebagai alat pembayaran, alat tukar untuk membeli sesuatu. Ini tertulis pula dalam Harris Bond 2019 tentang manajemen uang. Kemudian setelah kita bahas tadi definisi uang, kita masuk kepada fungsi uang. Apa sih uang ini kegunaannya? Ada fungsi uang itu ada 4 menurut Harris Bond ya 2018 bukunya manajemen keuangan bahwa satu fungsi uang itu adalah medium of exchange. Artinya uang dapat digunakan sebagai alat tukar terhadap segala jenis barang dan jasa yang yaitu medium. Jadi dapat digunakan sebagai alat tukar ya. Tukar terhadap segala jenis barang dan jasa yang kemudian yang kedua mengenai apalagi standar of value. Jadi bahwa uang sebagai satuan hitung yang menunjukkan nilai dari barang dan jasa. Berikut yang ketiga definisi fungsi uang adalah store of value. Store of value yaitu uang sebagai penghimpun kekayaan atau penimbun kekayaan baik yang disimpan secara tunai atau dalam bentuk rekening pada. Kemudian ada lagi standard of deferred payment. Jadi deferred ini artinya ditangguhkan. Itu uang sebagai alat pembayaran. Artinya uang digunakan sebagai alat pembayaran yang ditangguhkan atau sebagai standar dalam pencicilan hutang-hutang secara tepat. Di standard of deferred payment. Jadi inilah fungsi uang itu ada 4 kait dengan teori uang. Baru kita bicara mengenai waktu dan nilai uang. Kalau bicara mengenai waktu dan nilai uang, jadi seiring waktu nilai uang akan berkurang. Seperti di awal Bapak sampaikan tadi, bahwa nilai uang itu akan menurun dari tahun ke tahun. Nilai uangnya akan menurun. Demikian juga dengan manfaat uang. Nih, jika dimanfaatkan saat ini, dengan saat yang akan datang, hasilnya tentu berbeda. Ya seperti tadi, uang 100.000 saat ini kita dapat membeli apa tadi beras 10 kilo 2 tahun 2010. Nah, dengan uang 100.000 kita bisa membeli beras 10 kilo misalnya gula tadi 1 kilo di tahun ini kita sudah dapat dengan uang 100.000 kita sudah tidak bisa lagi membeli beras 10 kilo. Kita hanya bisa membeli beras 7 atau 5. Ini karena masanya atau waktunya sudah berbeda. Jadi dari itu setidaknya terdapat 2 konsep mengenai keterkaitan antara waktu dengan uang. Yaitu yang pertama, ya, kait dengan itu adalah pertama itu kita bicara mengenai time value of money, nilai waktu uang. Ya, nilai waktu. Jadi kalau dalam apa ya definisi, sebenarnya dalam sistem ekonomi Islam tidak terjadi konsep nilai waktu uang. Sebenarnya dalam nilai Islam tidak terjadi konsep nilai waktu uang seperti dalam ekonomi konvensional. Nah, dalam Islam hanya uang sebagai alat tukang perdagangan dan tidak memiliki ganti. Bahwa Islam pun juga memandang bahwa uang dan komoditas itu berbeda. Uang tidak memiliki kegunaan intrinsik, tidak bisa digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi dia merupakan cuman alat tukar ya. Uang tidak memiliki nilai waktu.
Ini kita dari segi dari pandangan Islam nih. Tetapi waktu yang memiliki nilai ekonomi bergantung pada penggunaan. Jadi waktu akan memiliki nilai ekonomi jika digunakan dengan baik dan adapun dalam sistem ekonomi konvensional kita mengakui bahwa uang memiliki nilai waktu. Ini secara konvensional, uang pada masa sekarang memiliki nilai yang berbeda dengan uang pada masa. Jadi dalam time value of money, nilai uang dibagi menjadi nilai saat ini atau present value dan nilai saat yang akan datang, future value. Bahwa konsep present value dan future value biasanya digunakan dalam aktivitas investasi. Cara investasi itu adalah mengenai capital budgeting atau penganggaran modal untuk menilai berapa nilai uang saat ini dan saat yang akan datang. Jadi dari konsep ini juga muncul bunga atau interest dalam pinjaman. Jadi kita sebelum lanjut kita bahas dulu apa sih rezim nilai sekarang atau present value atau nilai sekarang. Baru nanti ada apa yang dimaksud dengan PV, apa yang dimaksud dengan FV. Nah, tentu dia berlawanan ini antara PV dan PV ini adalah kebalikan. Ya, nilai sekarang merupakan kebalikan dari perhitungan nilai majemuk. Jadi FV atau future value itu adalah perhitungan majemuk. Ya, nanti ada kita lihat rumus. Bahwa nilai uang sekarang menghitung nilai dari jumlah uang yang diterima pada masa sekarang. Kalau definisi ya, dari nilai yang akan diterima masa yang akan datang. Jadi, itu konsep. Sementara mengenai future value adalah nilai majemuk atau orang bicaranya compound value atau ending amount dari sejumlah uang merupakan penjumlahan dari uang pada permulaan periode atau jumlah modal pokok ditambah dengan jumlah bunga yang diperoleh selama periode tersebut. Nanti kita lihat rumusnya masing-masing antara PV dan FV. Ini time value of money. Kita buat contoh yang sederhana. Anda menginvestasikan, misalnya kita investasikan $100 dengan tingkat suku bunga 5% per tahun. Berapa nilai investasi kita tahun depan? Ya, kita tahun depan, misalnya suku bunganya sama dengan, menghitung suku bunga nih, 100 dikali 5% itu 0,05 per tahun ya. Berarti suku bunganya adalah 5. Jadi artinya apa? Nilai 1 tahun yang akan datang berarti pokok ditambah dengan berapa? 100 ditambah 5. Jadi nilainya adalah 105. 105 itu merupakan adalah future value. Jadi future value itu adalah nilai masa yang akan datang. Nilainya adalah 105. Artinya apa? Uang senilai $100 saat ini ya menjadi 105 di tahun depan. Artinya jika Anda berinvestasi maka nilai uang harus lebih besar dari 105 di tahun depan. Jika uang kecil dari atau sama dengan 105 maka investasi tersebut tidak menguntungkan. Kenapa tidak menguntungkan? Ya karena nilainya lebih rendah atau sama dari perhitungan kita. Nah ini kalau membanding itu misalnya kita berinvestasi nih, kita ada uang $100, kalau investasi kita akan menjadi 105, mendingan kita simpankan saja uang. Simpan saja uang di bank syariah, 1 tahun akan datang nilainya juga sama 100. Nah, itu artinya kita harus membandingkan kalau uang ini kita pasif dan aktif. Kalau kita menyimpan uang itu sifatnya kan pasif.
Tapi kalau kita yang menggerakkan sifatnya aktif. Itu hanya investasi tersebut tidak menguntungkan. Kenapa? Nilai yang akan datang itu juga nilai 105. Jadi tidak ada kenaikan nilai uang. Tidak ada manfaat yang bertambah dengan melakukan investasi seperti itu. Pesannya dari kalau future value. Lanjut, misalnya Anda kembali menginvestasikan untuk tahun depan. Berapa nilai investasi selama 2 tahun? Rumusnya ini, simple interest. Ya, simple interest. Bahwa FP sama dengan PV dikali 1 ditambah R dikali T. FV kita definisikan adalah future value, nilai akan datang. Ya. Ingat ya, tolong ini FV itu adalah nilai akan datang, sementara present value nilai sekarang dikali 1 ditambah R. R itu apa? Tingkat suku bunga. R itu adalah tingkat suku bunga, atau mungkin dia bahasa Inggris dulu disebut rate, dikali T. T itu adalah tahun. Ya, dikali T. Jadi berapa lama dia berinvestasi. Jadi kalau dari sini kita lanjutkan, misalnya tadi PV-nya adalah 100. Ya kan? 100 dikali 1 ditambah 0,05 ditambah 0,05 kan berarti artinya 5% ya. 5% per tahun. Sama dengan 100 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 110. Pokok tidak berubah, tetap jadi 100. Itu kalau kita menghitungnya pakai simple interest. Cara penghitungannya nih. Bagaimana kalau kita menghitungnya pakai kompon atau majemuk? Ya, majemuk. Jadi rumusnya tetap ini. FV sama dengan PV dikali 1 ditambah R pangkat T. Kalau tadi PV dikali 1 ditambah R kali T. Kalau ini dipangkat T. Jadi 100 dikali kurung 1 ditambah 0,05. 0,05 itu tahu ya, 0,05 itu adalah 5%. 5% itu kan 0,05. Pangkat 2, itu artinya selama 2 tahun. Coba 1,05 pangkat 2. Hasilnya betul nggak? 10,25. Jadi 100 ditambah 10,25 sama dengan 110,2. Ya, pokok berubah dari 100 menjadi 110. Untuk compound interest, hasil interest Anda diinvestasikan kembali sehingga dana investasi modal akan bertambah setiap tahunnya. Ini yang join baru 26. Ini sementara di daftarnya ada 70. Gimana Mas Dedi? Karena banyak yang kerja nggak ya hari Sabtu ini? Atau memang apa? Memang Bapak agak telat memberi kataunnya semalam tuh. Bapak ingat, wah, tidak Bapak hari Minggu. Kayaknya Bapak tengah malam WA gitu. Mungkin karena dadakan info kali, Pak. Mereka pada belum tahu mungkin, Pak. Tapi ini dari rekaman ini nanti bisa ini ya, absen ya. Absen nanti kan di open sampai besok. Silahkan deh. Ya, Bisa, Pak, apa bisa. yang disampaikan. Ya, apa yang Bapak sampaikan ini kan ada di slide nanti sama waktu di rekaman. Ini aja. Asal mau membuka, jangan nanti setelah ini di share ini nggak dipelajari, absen saja, itu sayang ya. Tolong ingatinlah teman-teman nanti yang Iya, Pak, siap. ada ini nggak pertanyaan sampai di sini. Jadi kita mengingat ada nilai waktu uang itu ada nilai sekarang, ada nilai masa yang akan datang. Intinya apa? Bahwa nilai masa yang akan datang itu berbeda dengan nilai saat ini. Itu kalau mengenai nilai uang. Tetapi itu kalau secara syariah itu tidak dikritik, tidak diakui tuh. Kenapa? Pada dasarnya secara syariah atau secara ekonomi Islam itu bahwa yang nilai uang itu berlaku saat itu.
Jadi tidak ada menilai masa yang akan datang. Ya uang ya saat itu aja nilai, nggak ada artinya tunai lah sifatnya. Makanya ada kita dalam syariah pun yang boleh itu kan ada tuh valuta asing itu kalau seperti money changer itu boleh. Tapi kalau ada future trading, pendengar nggak ada future trading masa yang akan datang dibeli sekarang nanti uangnya dibayar kemudian, itu nggak boleh. Tentukan. Jadi banyak sistem-sistem apa tuh yang membuat itu haram tuh. Bapak bawa sedikit ceritanya ke ini nih. Ada pembelian sistem ijon. Pernah dengar nggak? Ijon seperti orang beli manggis baru berbunga, dia sudah membeli ke petani, ke orang di kebun-kebun gitu. Padahal dia masih berbunga. Itu artinya apa? Ada ketidakpastian nanti pada saat panen. Ya, ketidakpastian itu bisa merugikan salah satu pihak, mungkin juga si pembeli, mungkin juga si penjual. Jadi ada kezoliman di situ. Karena tidak boleh ada jual beli seperti itu. Oke, kalau belum ada kita bisa lanjut. Contoh lain.